Baik, di sini kami ingin mempresentasikan tentang implementasi teknik satiasi untuk mengurangi perilaku anak ADHD yang terlalu banyak bicara. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hidayah, M. Alpis Ariski, dan Ripka Raya Bangun. Modifikasi perilaku merupakan cara mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar. Modifikasi perilaku mempunyai dua sasaran utama, yaitu meningkatkan atau menumbuhkan perilaku adaptif dan mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak adaptif. Macam-macam teknik modifikasi perilaku. 1. Teknik reinforcement. 2. Teknik token ekonomi. 3. Teknik asertif. 4. Teknik punishment. 5. Teknik ekstinksi. 6. Teknik aversi. Macam-macam teknik modifikasi perilaku. 1. Teknik satiasi. 2. Teknik time out. 3. Teknik manajemen diri. 4. Teknik shaving. 5. Teknik prompting. Dan yang terakhir yaitu teknik feeding. Baik, selanjutnya yaitu hasil identifikasi dan asesmen dalam modifikasi perilaku. Identitas anak, nama,
Muhammad Khairul Azam, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Banjarmasin 30 Agustus tahun 2014, pendidikan kelas 1 SD, sekolah di SDLB SLB Negeri 3 Banjarmasin. Alamat rumah Jalan Antasan Raden Darat Gang Langkar RT 21 nomor 64. Status anak ke-1 dari 2 bersaudara. Kondisi anak ADHD. Analisis hasil identifikasi. 1. Analisis hasil identifikasi berdasarkan hasil observasi. 2. Analisis hasil identifikasi berdasarkan hasil wawancara. 3. Untuk problem atau perilaku anak. Yang A, berkelebihan. Yang pertama, terlalu banyak berbicara. Setiap ada orang lain selalu diajak berbicara. Terus yang kedua, tidak bisa diam. Selalu ada saja yang dia lakukan setiap saat. Terus yang B, berkekurangan, yang dimana matanya selalu bergerak-gerak dan tidak bisa menatap lama. Selanjutnya, analisis fungsi dengan formula ABC. Kasus pertama, setiap melakukan sesuatu, anak tidak dapat diam serta mulutnya yang terus-menerus berbicara tanpa henti. Dan itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, dan jika anak tidak diperhatikan saat berbicara, maka anak akan marah sambil menarik kepala lawan berbicaranya untuk memperhatikan dia berbicara. Kasus kedua, anak selalu berjalan-jalan di sekitar rumah dan tidak dapat diam, dan selalu saja ada kegiatan yang dia lakukan tanpa henti. Kasus ketiga, setiap melakukan sesuatu kegiatan yang mengharuskan anak harus fokus, mata anak selalu bergerak-gerak aneh, tidak beraturan sehingga orang sekitar merasa heran. Selanjutnya, kesimpulan hasil analisis fungsi dengan formula ABC. Yang pertama, A, yang dikenai perlakuan adalah anak itu sendiri, yaitu Azam, yang ikut serta dalam memberikan perlakuan itu orang tua karena orang tuanya yang sering bersama anak. B, perilaku yang merupakan sasaran yang utama, yaitu berbicaranya yang terlalu banyak atau berlebihan, karena perilaku tersebut mengganggu orang yang ada di rumah serta orang-orang yang sedang bertamu. Dan C, teknik yang digunakan dalam kasus ini kami menggunakan teknik Satyasi. Selanjutnya, rancangan program modifikasi perilaku. Nama subjek Muhammad Khairul Azam. Tujuan yang diinginkan agar anak dapat menahan diri dan bisa diam saat ada orang lain atau tamu. Atau perilaku berkelebihan atau berkurangan. Berkelebihan, tidak terlalu banyak berbicara atau mengoceh. Baik, kita masuk ke slide hasil implementasi program modifikasi perilaku. Nah, di sini desain penilaian modifikasi perilaku yang kami pilih adalah desain penilaian A, B, di mana A adalah baseline dan B adalah intervensi. Kami memilih desain penilaian AB ini adalah karena saran oleh ibu dosen untuk menunjang keefektifan dari saat berlangsungnya program yang kami telah rancang di waktu yang lalu. Lalu domain penilaiannya kami di sini memilih durasi untuk mengetahui seberapa lama anak dapat terkena efek dari teknik Satyasi tersebut. Baik, selanjutnya di slide pink ini kita menemukan yaitu tabel-tabel pencatatan hasil observasi langsung. Di sini adalah tabel A, tabel baseline, yaitu saat sesi pertama atau sesi siang kami di sini bersama dua pengamat lainnya kami menilai bahwa anak tidak sama sekali tidak dapat menahan diri untuk tidak berlebihan bicara. Anak terus ngerocos dan berbicara, sehingga di sini total kejadiannya adalah 0 menit ya. Lalu masuk ke tabel B intervensi ini di sesi pertama, akhirnya anak bisa menahan diri, dia segera bosan karena terkena efek Satyasi, karena kami cuekin, karena kami tidak hiraukan, sehingga anak bosan dan dia dapat tenang atau berdiam diri selama 1 menit saja. Lalu dia kembali lagi banyak berbicara. Mari kita kembali ke slide sebelumnya, yaitu untuk melihat baseline tabel A di sesi kedua, yaitu sesi sore. Nah, di sini anak mungkin masih menerima efek samping dari teknik Satyasi, masih kuat ingatannya, jadi dia dapat menahan diri untuk menghargai orang bicara selama 3 menit. Lalu kita masuk melihat ke tabel B di sesi kedua atau sesi sore.
anak dapat disimpulkan total kejadiannya adalah 3 menit. Jadi anak maksimal saat itu adalah 3 menit untuk menahan diri, untuk menghargai orang bicara, lalu bergantian berbicara dengan dia. Namun bila lebih dari 3 menit anak belum bisa, dia akan segera memotong pembicaraan orang lain dan kembali banyak cerita. Baik, kita masuk ke slide analisis perbandingan antara hasil implementasi pada baseline dan intervensi. Jadi untuk kesimpulan kedua tabel yang telah kita amati bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa teknik satiasi yang diberikan kepada anak ADHD ini adalah cukup efektif untuk menekan sifat dan sikap maladaptif anak, yaitu terlalu banyak bicara. Anak sudah dapat menahan diri. Saat itu anak sudah dapat menahan diri kurang lebih 3 menit untuk tenang dan menghargai orang lain saat bicara dan bergantian berbicara setelah 3 menit itu. Anak sudah dapat menghargai orang lain itu adalah termasuk sikap yang sangat baik, sikap yang menjadi target utama dari program implementasi ini. Teknik ini dapat terus dilakukan dan disiplinkan oleh orang tua sehingga anak bisa terbiasa dan anak selalu ingat bahwa pentingnya untuk menghargai orang lain bicara. Dia dapat tenang dulu saat orang lain berbicara, lalu saat orang lain telah selesai berbicara anak bisa bergantian. Nah, itu adalah menjadi sikap yang baik dan menjadi tujuan dari buku ini. Baik, kita sudah di penghujung video ini. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah modifikasi perilaku merupakan salah satu jenis intervensi klinis di mana perilaku yang dianggap bagus pada individu dapat ditingkatkan serta perilaku yang dianggap kurang baik dapat ditekan atau dihilangkan. Menurut hasil pengamatan dan hasil implementasi kami bersama adik Azam, yaitu anak ADHD, didapati bahwa salah satu teknik modifikasi perilaku yang khususnya teknik satiasi yang telah kami terapkan itu adalah cukup bagus, cukup efektif, dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuannya adalah menekan perilaku maladaptif anak, yaitu tadi terlalu banyak bicara. Dan itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam sehat. Desain penilaian A. Pada langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya, anak dibiarkan untuk melakukan sesuatu sesuka hati seperti biasanya. Terus selanjutnya mengamati anak bagaimana komunikasi atau bicara yang dituturkan oleh anak kepada tamu. Yang ketiga, barulah menghitung durasi berapa lama anak diam saat berkomunikasi terhadap tamu. Terus pada desain penilaian B, anak diajak berkomunikasi dengan diajukan beberapa pertanyaan. Selanjutnya, anak dibiarkan berbicara terus-menerus sehingga anak merasa bosan dan lelah. Dan yang ketiga yaitu menghitung durasi anak. Anak diam, tidak berbicara saat tidak ditanya. Kerjaan ini apa yang punya coba kita tunggu setengah jam. Nah, ini tidak ada namanya. Nah, ini ada tetesan. Nah, itu jadinya kartu ada slot. Sudah makan lah Ajam? Ini. Ajam sudah makan lah? Ya, ini dan ini. Makan apa? Nah, jadinya apa? Jadinya kita Ajam makan apa? makan nasi campur telur tahu. Nah, waktu belum lagi waktu masin badai waktu. Siapa yang masak ini masih? Buat menggosong iwaknya. Alfis ceritakan, Alfis. Apa? Kayak Masih berkisah lagi.
adalah robot bertarung. Ya anak dia ini yang ini bapaknya. Satu batu cepat roket. Hanya 3 kali aku kesini dan Siapa tuh ceritanya, Jam? Apa? ceritanya Kita rumahnya kecil. Mm-mm.